Pengantar Ekonomi Mikro, materi tentang pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, kelas manajemen malam 2. Nama kelompok Desrin Zeliana Putri dengan NIM 22612180 dan Habibullah dengan NIM 22612186. Pengertian pasar persaingan sempurna. Kami mengambil dua referensi untuk pengertian pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu referensi dari buku Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ketiga oleh Sadono Sukirno yang menyebutkan bahwa pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Dan kami juga mengambil referensi dari internet, yaitu pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat memengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu perusahaan adalah pengambil harga. Pengambil harga atau price taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Seorang produsen adalah terlalu kecil peranannya di dalam pasar sehingga tidak dapat mempengaruhi penentuan harga atau tingkat produksi di pasar. Peranannya yang sangat kecil tersebut disebabkan karena jumlah produksi yang diciptakan seorang produsen merupakan sebagian kecil saja dan keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan dan diperjualbelikan. Yang kedua yaitu setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Maksudnya yaitu sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut. Sama sekali tidak terdapat hambatan-hambatan, baik secara legal atau dalam bentuk lain, secara keuangan atau secara kemampuan teknologi. Misalnya kepada perusahaan-perusahaan untuk memasuki atau meninggalkan bidang usaha tersebut. Yang ketiga yaitu menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan sebagai perusahaan tidak mudah untuk dibedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah barang identisal atau homogeneous. Karena barang-barang tersebut adalah sangat serupa, para pembeli tidak dapat membedakan yang mana yang dihasilkan oleh produsen A atau B atau produsen lainnya. Barang yang dihasilkan seorang produsen merupakan pengganti serupa kepada barang yang dihasilkan produsen-produsen lain. Sebagai akibat dari sifat ini, tidak ada gunanya kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan persaingan yang berbentuk persaingan bukan harga atau non-price competition, yaitu persaingan dengan misalnya melakukan iklan dan promosi penjualan. Cara ini tidak efektif karena semua barang yang dijual sama. Selanjutnya yaitu terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu yang pertama jumlah perusahaan sangat banyak dan yang kedua masing-masing perusahaan adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah dan barang yang diperjualbelikan sama. Selanjutnya yaitu pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dalam pasar, persaingan sempurna juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian, dimisalkan pula banyak masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan di pasar, yaitu mereka mengetahui
tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis usaha suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Yang pertama tentunya biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Tentulah kita harus memperhatikan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan apabila kita membuat perusahaan dan ingin memaksimalkan keuntungan. Dengan kita mengetahui biaya produksi tersebut, kita dapat menentukan berapa harga jual yang harus kita lakukan kepada perusahaan yang kita lakukan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Yang selanjutnya yaitu hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan itu sendiri. Tentu kita harus mengetahui hasil penjualannya supaya kita dapat memaksimalkan keuntungannya. Kita berpikir logika saja. Apabila kita mengetahui hasil penjualannya, maka kita dapat menentukan barang mana yang laris di pasaran dan barang mana yang kurang laris di pasaran. Dan apa saja yang harus kita lakukan supaya barang-barang yang kita punya dapat terjual dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu harga jual barang dan jasa yang termurah. Pasar persaingan sempurna, barang dan jasa yang dijual oleh produsennya jenisnya sama. Yang berarti kita dapat membandingkan harga dari barang atau jasa yang dijual oleh produsen-produsen dari pasar persaingan sempurna dan kita dapat menentukan harga jasa atau barang yang termurah. Selanjutnya yaitu jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimum. Maksudnya itu karena barang yang dihasilkan sama, kita dapat memaksimumkan jumlah output di setiap penduduk. Yang ketiga yaitu masyarakat merasa nyaman karena tidak perlu membuang waktu untuk memilih barang dan jasa. Karena apabila masyarakat pergi ke pasar persaingan sempurna, semua barang dan jasa yang dijual dari produsen jenisnya sama. Sehingga masyarakat tidak perlu memilih barang karena semuanya sama. Kekurangan pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama kelemahan dalam hal asumsi dan kekurangannya dalam konsumsi. Maksudnya yaitu masyarakat atau konsumen tidak dapat memilih pilihan lain barang atau jasa yang mereka beli dari pasar persaingan sempurna karena barang dan jasa yang dihasilkan oleh pasar persaingan sempurna semuanya sama. Dan yang kedua yaitu kelemahan dalam pengembangan teknologi. Dan yang ketiga yaitu konflik efisiensi, yaitu konflik antara produsen yang ada di pasar persaingan sempurna. Yang terakhir yaitu contoh pasar persaingan sempurna. Tadi sudah kita jelaskan bahwa pasar persaingan sempurna, jasa dan barang yang dijual belikan oleh produsen semua jenisnya sama. Contohnya yaitu pasar beras, pasar sayur, dan pasar buah, bursa efek atau pasar modal, pertokoan minyak wangi atau parfum, dan pertokoan baju atau pakaian batik. Sudah jelas, apabila kita pergi ke pasar beras, yang kita lihat cuman produsen yang menjual beras, tidak ada yang menjual daging atau yang lainnya. Karena barang yang dijual sama-sama beras. Mungkin cuma jenis berasnya yang berbeda, tapi sama-sama beras. Pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli. Kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni monos yang artinya satu dan polen yang artinya menjual. Pasar monopoli sendiri adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, industri satu perusahaan. Hanya ada satu perusahaan dalam industri tersebut. Itu sebabnya pasar monopoli disebut juga sebagai pasar dominasi. Karena itu, produk atau layanan dari perusahaan itu tidak bisa dibeli dari tempat atau perusahaan lain. Pelanggan pun tidak memiliki pilihan lain sehingga hanya harus membeli di perusahaan atau monopoli tersebut. Jadi pada akhirnya satu-satunya perusahaan di industri ini bisa meraih keuntungan yang maksimal karena basis pelanggannya yang sangat besar. Yang kedua, tidak memiliki barang pengganti yang mirip.
Mengapa produk atau layanan dari perusahaan pasar monopoli tidak bisa dibeli dari tempat lain? Hal ini karena tidak ada barang pengganti yang mirip. Barang yang dijual merupakan satu-satunya yang ada di pasaran. Pasalnya, tak ada perusahaan lain yang menjual barang serupa atau bahkan yang mirip untuk menggantikan barang tersebut. Jadi, pelanggan hanya memiliki satu pilihan untuk membeli barang. Yang ketiga, sulit bagi perusahaan lain untuk menjadi pesaing. Mengapa? Karena suatu perusahaan sudah mendominasi keseluruhan pasar, makanya akan sangat sulit bagi perusahaan lain untuk menjadi kompetitor. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Kenapa? Hal ini karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga hanya dapat dikuasainya. Jadi, tidak heran apabila perusahaan monopoli tersebut disebut sebagai price setter yang memiliki kekuasaan untuk menentukan harga jual secara penuh. Yang kelima, promosi dalam bentuk iklan kurang dibutuhkan. Kenapa bisa begitu? Karena tidak terlalu membutuhkan promosi atau iklan. Sebab apa? Perusahaan tersebut merupakan yang sudah satu-satunya ada di industri tersebut. Karena pelanggan tidak memiliki pilihan lain, maka setiap produk atau layanan yang dijual akan selalu didatangi pembeli. Selanjutnya, faktor-faktor terbentuknya pasar monopoli. Yang pertama, penguasaan bahan mentah. Yang kedua, penguasaan teknik produksi tertentu. Yang ketiga, pemberian hak istimewa dari pemerintah, misalnya seperti hak paten. Yang keempat, adanya lisensi, yaitu pemberian izin kepada perusahaan tertentu yang telah ditunjuk. Yang kelima, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah. Yang keenam, memiliki modal yang besar karena penggabungan perusahaan. Yang ketujuh, memiliki prestasi dan keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan yang terakhir, adanya keterbatasan pasar. Selanjutnya ada keuntungan pasar monopoli. Dengan beberapa hak istimewanya yang telah dilingkup dan tidak memiliki kompetitor, maka ada banyak keuntungan yang akan diperoleh dari perusahaan monopoli, yaitu yang pertama, kebebasan dalam menentukan harga. Di sini maksudnya apa? Karena perusahaan monopoli tidak memiliki pesaing di dunia industri, maka mereka lebih bebas dalam menentukan harga jual untuk pelanggan. Baik itu mau harga rendah, harga tinggi sekalipun. Beberapa pun harga jual yang ditetapkan, maka mereka tidak akan kehilangan pelanggan. Karena apa? Karena tidak ada perusahaan lain yang mampu memproduksi barang dengan bentuk serupa. Yang kedua, menjaga kestabilan siklus ekonomi. Di sini maksudnya, kembali lagi karena perusahaan mereka satu-satunya yang ada di industri, lain halnya jika ada banyak perusahaan di dalam industri tersebut. Adanya produk atau jasa serupa yang ditawarkan kepada pelanggan justru bisa membuat siklus ekonomi menjadi tidak stabil. Selanjutnya, yang ketiga, tidak membutuhkan banyak modal. Mengapa? Karena perusahaan monopoli biasanya hanya perlu fokus untuk memproduksi produk atau jasa. Hal ini karena setiap produk atau jasa dari perusahaan monopoli sudah pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga, biaya produksi yang diperlukan cenderung lebih murah. Kenapa? Karena tingkat produksinya dilakukan secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang bergantung kepada perusahaan mereka. Yang keempat, mendorong inovasi bisnis. Di sini maksudnya, ketika hanya ada satu perusahaan yang mendominasi pasar, maka perusahaan tersebut bisa mencapai keuntungan secara maksimal. Besarnya profit yang diterima itu bisa mendorong inovasi bisnis. Jadi, perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan baru kepada pelanggan. Setelah diluncurkan ke pasar, perusahaan bisa mengajukan hak paten terhadap produk atau layanan hasil inovasi tersebut. Jadi, ketika pemerintah meliberalisasi pasar, maka hasil inovasi tersebut tidak dicuri oleh perusahaan yang menjadi pesaing. Dengan inovasi, mutu barang yang dihasilkan pun dapat meningkat. Selanjutnya, kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Di sini maksudnya monopoli yang diberikan pemerintah dalam bentuk penghargaan yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi kalangan perusahaan. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi. Mampu menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi terhadap produk maupun jasa. Adanya perusahaan lain dengan menawarkan produk maupun jasa yang sama hanya akan membuat siklus ekonomi menjadi tidak stabil. Ketiga, melindungi hak kekayaan dari seorang individu. Maksudnya, ini mampu digunakan untuk melindungi hak kekayaan dari seorang individu dengan potensi melakukan pengembangan serta inovasi, meskipun pada akhirnya nanti memang diperlukan dan dibutuhkan. Untuk apa? Agar tetap laku di masyarakat. Selanjutnya, kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan bisa bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, monopoli karena pasar dikuasai oleh seorang penjual dapat memberi peluang bagi perusahaan tersebut untuk bertindak sewenang-wenang, sehingga akan merugikan konsumen.
Kedua, perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal. Adanya kemungkinan perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal dan efisien karena perusahaan dapat mengurangi maupun menetapkan harga jual. Bahkan perusahaan tersebut mampu untuk memanipulasi kelangkaan produk. Yang ketiga, munculnya ketidakadilan atau diskriminasi. Salah satu kekurangan lain dari pasar monopoli adalah ketidakadilan dari produsen atau penjual terhadap konsumen atau pembeli. Kondisi ini terjadi karena kekuatan produsen yang bersifat mutlak. Selanjutnya, contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada beragam perusahaan monopoli yang bisa ditemui oleh pelanggan, tapi mayoritas perusahaan monopoli di Indonesia merupakan badan usaha milik negara atau BUMN. Di antaranya, yang pertama, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai penyedia listrik, yang kedua, PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar, yang ketiga, PT Kereta Api Indonesia sebagai penyedia layanan transportasi kereta api, yang keempat, PT Pelayaran Nasional Indonesia sebagai penyedia layanan transportasi laut baik penumpang maupun barang, yang kelima, PT Pindad sebagai produsen yang menyediakan peralatan pertahanan, yang keenam, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM sebagai penyedia air bersih, serta yang ketujuh, Bulog yaitu sebagai penyedia beras. 是你让我看见当故乡